Ngeband sampai tua. Oke. Sampai tua. Terus kepengen punya grup band yang personelnya dari awal sampai akhir ya itu. Jadi bener-bener kayak keluarga ya skop pertama ke terakhir itu terus. Nah, susah tapi ya. Terus saya kembali ke pekerjaan yang lama dulu. Pekerjaan yang lama itu ngajar musik. Ngajar musik sama kalau pas longgar main di kafe reguler di hotel-hotel tuh. Nah itu sama bikin jingle-jingle lagu buat perusahaan, terus bikin jadi kreatornya konten YouTube yang teman-teman yang bikin lagu, saya bantu itu. Kalau di sahabat-sahabat saya transaksinya adalah jual beli. Jual beli. Misalnya musisi sahabat saya banyak jual gitar, beli beras. Oh bener. Itu kalau saya jual-jual. Oh pokoknya. Jual gitar, jual ampli, habis ya udah nggak beli lagi. Itu lantai. Sorry, it's DJ. Itu kalau dengerin Anda itu saya lama-lama rambut saya tumbuh ke dalam. Ini formasi satu, ini sama pangsit sama Benjo. Oke. Ntar ada iklan lewat. Oh ya. Ada pangsit, ada Benjo. Terus Anda berangkat ke Jakarta bareng-bareng. Terus mari ngono muncul apa? Bikin apa? Tadi komik minus Wawan. Akhirnya aku deh ya rapat di Kerasan terus balik ke Solo. Ketemu balik nih sama konco musik lawas nih. Pangsit Benjo. Oh iya. Memang hidup Anda tuh memang muter-muter terus. Yo karena itu iso digledit kuwi mungkin karena. Mungkin nasibnya ya mau muter. Oke, lanjut setelah dari situ, setelah dari Extreme dan segala macam, akhirnya 2016 Anda memutuskan untuk balik ke Solo. Iya. Balik ke Solo, gabung sama Punk Band. Punk Band, Oke. Kalau Punk Band itu juga musik humor seperti itu, cuma dia memang base campnya di Solo, jadi memang apa ya? Punk Band itu memang semacam nggak ada komitmen seperti tim loh. Jadi Punk Band itu si Pangsit Benjo sendiri kan juga udah MC ini wis kenceng, wis laku lah. Jadi dia sendiri udah tanpa siapapun mereka itu udah sangat laku Pangsit Benjo itu. Apalagi waktu itu kenaikan tren dari campur sari ya di iya toh kayak nang sini Solo kayak wong campur sari kayak orang no MC Lia ya. Kayak MC ini kayak orang ganteng modeling. Remuk. Tapi memang kadang-kadang entertainment kita butuh wajah-wajah alternatif aktivis sing tampil kan ayu-ayu ya. Sing MC Blagedes. Sing penting butuh wajah sing penak lho. Penak didak lho Mas Inggus. Oke, lanjut di sini. Anda pulang ke Solo, Anda bersama dengan Punk Band. Punk Band. Itu. Selain Anda mengerjakan karya musik humor, Anda mengerjakan karya musik apa lagi pada waktu itu? Oh, saya banyak. Saya kalau setelah nggak di Timlu, setelah balik ke Solo, otomatis ya cara pekerjaan kan penghasilan kita sangat turun. Dulu Timlu kan iyalah laku, bos. Kan duit Jakarta dibawa ke daerah, bos. Kita juga paham juga kalau itu. Sedangkan kebutuhan kita udah terlanjur. Banyak. Kayak hidup kan sebanding dengan tekanan hidup, bos. Makanya jangan banyak tekanan. Itu. Terus saya kembali ke pekerjaan yang lama dulu. Pekerjaan yang lama itu ngajar musik. Ngajar musik sama kalau pas longgar main di kafe reguler di hotel-hotel tuh. Nah itu sama bikin jingle-jingle lagu buat perusahaan, terus bikin jadi kreatornya konten YouTube yang teman-teman yang bikin lagu, saya bantu itu. Nah itu istilahnya pekerjaan sampingan tapi cukup hasilnya lumayan lah istilahnya. Dan ya tetap dari musik humor tapi itu kan ajek ya bisa gitu. Ajek. Yang butuhnya kan operasional tercukupi. Operasional saya sepenting itu. Dan itu Anda kerjakan itu selama durasinya, artinya dari 2016 ini sampai tahun ini ya? Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Oke. Artinya sebuah rutinitasnya Anda berarti pure murni Anda hidup di kesenian ya? Bukan untuk di supermarket gitu, bukan kan? Rencana arep buka supermarket. Supermarket apa? Nah arep melu berapa? Nggolinggis ya. Kuwi jenenge bongkar supermarket. Oke. Lanjut, Bang. Nah,
ini loh yang menarik. Selama ini anak-anak bermusik. Heeh. Sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia tahu. Ketika Iya. corona, sebuah penyakit yang tidak diduga masuk di negeri kita di tahun Maret 2020. Nah, Itu kalau di sahabat-sahabat saya transaksinya adalah jual beli. jual beli. Misalnya musisi-musisi sahabat saya banyak jual gitar, Nah. beli beras. Oh, bener. Itu kalau saya jual-jual. Oh, kui. Jual gitar, jual ampli habis ya udah nggak beli lagi. Tutulan tok teh. Ya. Oke, langsung aja tanya. Pada waktu itu apa yang Anda lakukan? Saya masih melakukan pekerjaan yang seperti tadi, yang ngelesi, Heeh. bikin musik, bikin apa itu. Karena otomatis pekerjaan saya Nah, ini jelasin Bu nih. Ya, oke. Terus pekerjaan saya yang off air, yang kayak tadi punk band, otomatis kan nggak ada job. Karena kan punk band itu yang nonton banyak orang, sedangkan nggak mungkin mengumpulkan banyak massa. Iya. Saat itu pun musik di hotel, di kafe juga ditutup. Iya, Seperti iya. otomatis Iya. pekerjaan saya yang sisa tadi, yang ngelesi itu juga saya kejar. Udah saya kejar. Jadi Anda fokus di mencerdaskan kehidupan Itu. bangsa. Itu. Coba sangar perbahasamu. Loh, tapi itu pun juga rekoso. Pada akhirnya kan orang banyak yang nggak boleh les, sekarang nggak boleh kontak sama orang gini. Terus ada yang berusaha les secara virtual, secara Zoom itu Kue juga. sing rat-laten. Itu juga susah Ah, karena Dewi ya rat-laten aku ngajari kayak ngono itu kuwi. susah, aku Iya. nggak mampu. Ya, terus pada akhirnya ya saya seperti teman-teman musisi Jakarta yang lain, jual-jual tadi, jual gitar, beli beras tadi. itu udah bukan rahasia umum. Iya. Karena emang kita mikirnya lah, arpi ini aku kon tiba-tiba aku kon kerja. Waktu Dodolan itu, apa? waktu itu tanggungan itu sudah berapa tuh? 1 istri, Anak 3, anak 3. Anak 3 ke kuliah, SD, cilik, lagi lahir 4 tahun. Nah, wong model kayak ngono ki. Ono sing iki lho hebat. Ono sing tas lahir. 4 tahun, 4 tahun. Saya umur 4 tahun. Ya sekarang 4 Iya. tahun ya. Artinya ya berarti ketika di masa corona itu betul-betul itu sudah betul-betul cukup menghantam gitu ya. Wah, mengantam. Menghantam. Yang menarik di sini adalah kesiapan Anda untuk bangkit. Itu apa yang Anda lakukan? Karena gini ya, karena saya mungkin Sudah biasa jeleput. sering ngobrol sama teman entertain. Iya. Jadi ibaratnya wong ngrekosoi, wong sing ngrekoso ra aku tok kabeh. Jadi koyo ono kancane. Betul. Terus saling menguatkan tadi. Iya. Di sisi lain ya mungkin kita kadang-kadang kalau kita bicara ajaib ya dalam arti Ya. aku kerjaku duitku di tiba-tiba ya kok ya cukup. Berarti kan duitmu berkah istilahnya. Iya, Tapi betul. Kudune aku sasi kudune entek sekian juta iki padahal semen kok ya cukup. Nah, itu kemungkinan kan Nah. cuma 2, Bro. Heeh. Apakah Tuhan memelihara Anda atau Tuhan terpaksa memelihara Anda? Tapi wujudnya cukup loh. Cukup. Loh orang Iya. bersyukur kayak piye? Heeh. Iya toh. Terpaksa melihara. Kita akhirnya Terpaksa lah, ya. harus dipateni yo, Cik. Karena gini loh. Saya respect dengan Anda. Respeknya itu begini, Bos. Respeknya itu karena banyak yang ketika kondisi seperti gini banting setir lah. Ya Banting saya setir, juga tidak munafik juga lah. Entertainment mulai dari bulan Maret kemarin kan juga goreng dan segala macam ya. Akhirnya ya jual sayur, jual apa dan segala macam ya. Itu apakah banting setir atau menambah bisnis, whatever lah. Tapi Anda itu masih tetap ngotot di musik gitu loh. Itu yang saya salut loh, itu beneran itu. Ya, karena saya merasa bisa saya cuma ini dan saya mungkin apa ya? Hoki saya itu di sini kayaknya ya. Jadi kalau saya itu gini, saya pernah buka sekolah musik, buka apa, misalkan menjual alat musik, menjual produk recording, Pak. Kalau saya di situ tuh kok rasa-rasanya kayak berhasil. Jadi saya merasai memang apa hoki kuwi nang sekitar musik ya. Tapi kalau saya usaha yang lain, misalkan dulu pernah Kita buka apa? orang istilah saham pernah apa? Dulu edan-edane ono tanaman apa kalau jenenge sing Bunga cinta toh. jenenge apa lah. Aku ngono kae ya melu Main. saham ngene duwe terus ono dodol konveksi apa aku melu modal. Yo entek kabeh rene asli blas. Tapi memang ya apa ya? Bukan hoki, bukan di situ tempatnya. Ya artinya berarti passionnya Anda gitu ya, bukan di situ ya hokinya ya. Karena orang selalu menyarankanku aja ning musik tok, coba nyari hal lain. Iya. Gitu. Tapi ternyata emang nggak pernah bisa. Nggak pernah berhasil. Harusnya juga udah dihitung secara teori gini-gini, tapi hoki ini kita nggak di situ. Tapi giliran
di musik apa yang ada hubungannya dengan musik. Alhamdulillah Pasti. ada hasil. Wow. Itu. Oke, setelah itu kondisi pandemi, kalau sahabat-sahabat saya kondisi sahabat-sahabat di Solo bagaimana? Kondisi sahabat di Solo juga apa ya? Tapi memang lebih parah Jakarta sih kalau secara entertain loh, karena entertain di Jakarta kan hasilnya udah gede, misalkan industri ya, Bos, ya? di sana misalkan additional player musik pengiring artis. Ya. Dia kan di sana tuh kalau cuma nyari uang sebulan 20 juta itu kan gampang. 20 juta kamu gampang kalau pemain additional player tuh. Iya. Sama recording. Terus sekarang giliran tiba-tiba sama sekali udah nggak ada acara. Dia nggak dapat 20 juta, sedangkan dia nggak ada kerjaan lain. Padahal dia mungkin tiap bulannya itu harus cicilan mobil, rumah, nah itu lah terus piye. Pada akhirnya yus yang bisa ngajar musik yang ngajar musik. Selain itu yus nggak tahu juga, paling main di kafe kan. Kalau di kafe kan dengan hasil dia yang ngiring artis kan jauh banget. Jauh. Nah, timpangnya kan otomatis kan jomplang banget hasilnya. Jauh, kita pernah hidup di Jakarta. Dan kita tahu juga berapa operasional kebutuhannya di Jakarta gitu ya. Oke. Terus dari sana itu apa yang Anda akan lakukan untuk Anda kan ketika kemarin saya lihat Anda melatih anak-anak muda untuk bermain musik. Anda berbagi, Anda sharing mulai dari ilmu dan skill. Saya juga udah lihat di YouTube Anda yang mengajarkan tentang arpeggio. Itu waktu itu di Timlo TV ya, Pak? Timlo ya. Iya, di Timlo TV kan waktu itu ya. Itu tayangan 8 tahun yang lalu. Bagaimana caranya membuat arpeggio? Nah, saya waktu itu juga nontonnya bukan karena teknik arpeggionya, tapi waktu itu wah, iki gitarisnya iki aja serius tenan iki. Iya sekarang iki. Itu emang Memang Anda memang dari kecil memang suka berbagi dalam artian saya tahu kalau Anda berbagi duit, saya tahu. Nah. Saya termasuk yang suka, yang Anda sukai kasih bagi duit, suka. Kalau saya sok-sokan gitu, bagi duit ya. Bagi duitnya sok-sokan. Sok enek sok ora. Lah, itu bagaimana, Bos? Itu artinya memang Anda memang pengen memajukan kota Solo gitu, ataukah memang Anda tuh melihat talenta-talenta muda di Solo ya? Karena seperti yang kita ketahui talenta-talenta itu banyak sekali di Solo gitu. Mungkin belum ada yang mengajarkan atau bagaimana itu? Kalau Solo itu emang spesial ya, secara skill musik orangnya jago-jago, pinter-pinter Iya. Seniman juga di Solo, wah siapa kan banyak. Didi Kempot, Mbak Endah Laras, dan sebagainya itu kan sahabat Solo semua. Cuma Solo tuh pemain band ya, musik tuh yang pernah berhasil di nasional tuh siapa ya? Selain Timlo, Kaisar Band. Kaisar dulu ada namanya grup rock Kaisar Band tuh. Ya. Barengannya apa ya? Nak di Surabaya itu Power Metal, Andromeda, Power Metal. Itu angkatannya itu kan. Tapi di musik Solo tuh ke Jakarta tuh nggak pernah lama. Delalah bubar piye. Beda tamu bener loh. Iku ditayangnya gegeri wong Solo loh. Maksudnya ora iso bertahan koyo misale 19 Sheila on Seven. Ya slang atau apa ya? Ya oke. Maksudnya kok daerah Sheila on Seven dari Jogja ke Jakarta berhasil, Padi dari Surabaya. Iya. Lah Solo termasuk Timlo kan yo sing paling suwe dan pada akhirnya juga kasarannya pernah bubar loh. Oke. Lah apa sebabnya itu? Nah itu saya juga nggak tahu, sebenarnya saya nggak tahu. Cuma saya punya perkiraan apa ya nek karena apa dulu ada namanya band A misalkan apa itu kok orang bertahan suwe, apakah mungkin gini, mungkin loh ya, Solo itu tempat yang sangat nyaman tinggu urip. Ayo urip mama. Nah jadi wong Solo termasuk saya dulu tuh pindah nyaman ke Jakarta aku wegah. Dulu kan Timlo itu semua pindah ke Jakarta kecuali saya pasti dan Pinju. Jadi keluarga masih di Solo, saya bolak-balik. Anda belani sampai PP itu hanya untuk ya. Memang belani repot terus kemana gitu ya. Timbang pindah omah. Nah gitu. Jadi memang di Solo itu memang banyak pemusik jane wis potensial tapi dia nggak mau pindah ke Jakarta. Sedangkan orang Jakarta bener kalau mau eksis di sini ya harus pindah ke Jakarta. Oke. Lah mungkin masalahnya itu yang di Solo nggak pernah lama di Jakarta karena memang dia apakah nggak betah apa kepengennya ya aku tak ning Solo wae ben wong Jakarta sing nyeluk aku. Padahal kan nggak mungkin bisa kayak gitu. Kecuali kita udah ngetop banget. Oke.
Dari situ terus kembali lagi ke apa yang Anda lakukan untuk masyarakat yang bermain musik di Solo itu. Anda ajari gitu atau bagaimana? Kalau ngajari sebenarnya juga iya ya enggak, karena di Solo juga udah banyak orang yang sekali jago-jago guru, apa ya. guru. Sama juga istilahnya berbagi ilmu tapi berbagi wawasan. Jadi saya istilah cuma bisa bercerita, oh di Jakarta tuh cara bermusiknya gini. Oke, Jadi pemusik tuh enggak cuma butuh skill tapi attitude penting. betul. Nah, kalau kita main jago tapi attitude-nya enggak bagus, Ora ono sing gawe. lah orang ngejak kayak gitu-gitu. Jadi itu penting. Jadi Itu pesennya bapakmu ya. nah, itu kayak gitu-gitu itu penting banget. Jadi aja terus aku seniman itu sasa aku yo nggak bisa kayak gitu, soalnya kita begitu udah di Jakarta kita udah industri udah ada aturannya karena berhubungan dengan orang banyak. Nah itu sementing itu Berbagi inspirasinya. Ya, paling berbagi itu, terus paling berbagi kalau berbagi inspirasi soal oh bermusik ini gini, oh kamu kepengen jadi pemusik kayak ini, kamu belajar dari ini. Saya di Jakarta juga banyak, saya belajar sama teman-teman yang kuliah di Amerika gini. Oh, saya sengaja sama teman saya, aku tak les ya, aku les musik, aku tak bayar ajarono. Ini apa? Karena ya dia juga ya kasihan ya Bob ya. Wong dia ya sekolah ke Amerika ya. Iya, kayak gitu. Tutu bawa subsidi ya ta ya. Tapi juga tadi banyak dapat ilmu dari sana. Jadi aku walaupun ngajar musik di Jakarta saya juga belajar sama beberapa guru yang saya anggap memang jago, memang menguasai musik itu. Nah itu. Terus ketika Anda sebentar lagi kan usia udah 60 tahun ya. 70. Oh, 70. Nah, Bob. Apa yang Anda ingin lakukan di masa tua Anda? Masa tua gitu. Masa Enggak tua, mau ya. ngerasa iki. Saya memang apa ya Mas, yang penting kebetulan anak saya itu juga ngeband. Saya pengen mendidik anak saya juga ngeband tapi istilah bermusik yang benar dalam arti. Bermusik yang benar. Terus saya mungkin pengen punya murid-murid saya itu ya nek iso kepenginku ya kepengen ngeband iso golek duit ya wis. Tak ajari carane ngeband sing bener sing iso golek duit. Istilahnya permusik yang bermartabat lah, berguna bagi orang lain. Nah, maksudnya ojo asal musik terus ngerugak ke wong liya. Istilahnya musik terus melakukan hal-hal yang Kesro. bertentangan dengan hukum lagi nek iso Ya, aja. normal. Nah, gitu-gitu. Simpel ya Anda itu. Karena gini, karena dia kan podo-podo senimane. Iya. Seniman itu memang kadang-kadang identiknya dengan hal-hal yang wah sing kadang-kadang sing rapenak lah gitu. Iya, Nah, iya. Kecuali kita ustadz tuh kena beda. Kena ya. Itu. Simpel aja, cuma gitu aja. Nek kepengin kuwi ya maksudnya iki apa menjelang masa tua ya maksudnya ya. Iya, iya. Yo itu aku kepenginku ya sampai tua pun aku kepengen ngeband. Kepengen tetap ngeband, Jadi Anda itu kalau gampangannya kalau misalnya ibarat kalau misalnya Anda punya grup band gitu, pengen ini kayak Mick Jagger dah. Oke, tapi itu enggak apa-apa dilepok nih. Ya. Oke, sudah. Gitu aja. Hah? Sudah. Lah mimpimu emang ngono tok toh? Loh. Yang ngajari terus sudah. Yo Di usia tua Anda. di usia tua Anda ya aku kepengen ngeband sampai tua. Oke. Sampai tua. Terus kepengen punya grup band yang personelnya dari awal sampai akhir ya itu. Jadi benar-benar kayak keluarga ya skop pertama ke terakhir itu terus. Nah. Susah tapi ya. Tapi tenang nanti akan bila saatnya tiba akan indah adanya. Wah, Artinya apa ya? Apa gitu. Oke. Masih banyak lagi hal-hal bersama dengan saya Pak Ochan dan bersama sahabat saya Bobby Timlo. Oke, don't forget to subscribe Ya. and tekan notification. Ting. Bye bye. Oke. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Iya. Iki terus soalnya nek ngene ya. Ini backlight. Oh. Ini. Dek, ini geser gini. Ini. Oh, sesuk berarti iki anu. Iki ketok anu. Sing di remote piye? Ini. Rata rene, apa geser apa? Gua apa? Geser meja iki lho, maksudnya meja iki geser iki. Turun-turun no. Nah. Terus.
tutup. Pause. Nah, ini aman. Jadi baju bo geser gini. Heeh. Nah, ini ora bocor ora belang. Nah, apa tuh belah?